Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amaddana bi anwa'in ni'am wa faddalana ala sa'iri khalqihi bi ta'limil bayan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Bapak Ibu salihin salihat, para pecinta Al-Quran, khususnya jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berkenan kita kembali memulai hari kita dengan kebaikan. Mudah-mudahan hari ini menjadi saksi baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Ini menjadi hari Jumat terakhir di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan menjadi pengalaman baik spiritual maupun aktual. Hari ini dipenuhi dengan kebaikan yang Allah mudahkan. Kita mulai insyaallah pagi hari ini di halaman 453 dengan membaca dan menadaburi awal surat Shad. Insyaallah kita tadaburi 16 ayat pertama. Setelah kita mendengar penutupan dari kisah-kisah para nabi yang Allah tegaskan bahwa mereka diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, tugasnya tidak main-main, berat, tetapi ternyata Allah memberikan kenyamanan, memberikan ketenangan, memberikan keberkahan dalam hidupnya. Jadi Bapak dan Ibu, suatu ketika kita akan mendapatkan kehidupan yang jauh lebih berat dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi kemudian kita menjalaninya dengan sangat ringan sekali. Jadi kadang orang bisa melihat kita dalam posisi kasihan ya dan seterusnya ya, tetapi ternyata setelah mereka cross check kita merasa tidak ada masalah, saya biasa-biasa aja. Sesungguhnya itu adalah karunia dari Allah SWT. Sebaliknya, kalau Bapak dan Ibu membaca beberapa berita hari ini, ya, ada orang terkaya di dunia yang kalau satu hari dia belanjanya 10 miliar, satu hari dia belanjain duitnya 10 miliar, itu kekayaannya baru habis selama 600 tahun. Itu ada orang punya duit kayak begitu. Satu hari belanjanya bukan 10.000, 10 miliar sehari dihabisin. Itu duitnya baru habis selama 600 tahun. Tapi apa kata dia? Saya tidak bahagia. Jadi sebenarnya memang ada yang mengatakan uang tidak membuat bahagia kalau sedikit. Memang ada yang mengatakan begitu. Memang punya duit banyak, potensi bahagianya tinggi, tapi tidak selalu kebahagiaan itu terkait dengan jumlahnya uang. Maka hubungan antara surat Shaffat yang kalau kita lihat tugas para nabi, kisah-kisahnya tidak semuanya bahkan identik dengan tidak ringan. Tetapi kenapa Allah SWT menyebut wassalamun 'alal mursalin? Nah ini diakhiri dengan walhamdulillahirabbil alamin. Nah ini bedanya dengan surat Shad. Surat sama-sama diturunkan di Mekah, Makkiyah. Surat Shad ini karakternya langsung ngegas. Kalau tadi lebih banyak dimensinya dilihat dari sisi rasulnya, nah sekarang dimensinya dilihat dari sisi orang kafirnya. Tapi nanti rasulnya juga dikisahkan lagi, karena di dalam surat Shad ini ada kisah yang menarik, yang menonjol terkait dengan kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman yang nanti insya Allah kita akan dieksplor. Jadi ini ibaratnya begini, ini ada orang tugasnya berat, dilihat orang lain nggak prospektif, nggak membahagiakan, tapi Rasulnya diberikan kebahagiaan, kenyamanan, ketentraman gitu ya. Sementara dari pihak lain, orang yang anggapnya ngapain lah cari masalah, kita hidup sementara dan kita foya-foya aja, senang-senang aja. Nah sekarang Allah ingin memperlihatkan kita dari dimensi yang ininya, gitu ya. Paham ya Bapak dan Ibu ya? Baik, kita mulai untuk melihat itu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Shad wal Qur'anil dzikr balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq. Shad, demi Al-Qur'an yang mengandung peringatan, tetapi orang-orang kafir berada dalam kesombongan dan permusuhan. Masya Allah. Ini dimulai dengan huruf muqatta'ah. Saya ulang sedikit, huruf muqatta'ah ini jumlahnya ada 14, huruf hijaiyah ada 28, jadi dipakai setengahnya. Kemudian awal surat yang dimulai dengan huruf muqatta'ah ini ada 29 dari 114 surat ya. Dan huruf muqatta'ah ini jenisnya ada 5 formulasinya. Ada yang disebut satu huruf, ada yang 2, ada yang 3, dan ada yang 4 serta maksimal 5. Satu huruf seperti sekarang nih, shad, nanti ada nun, ada qaf gitu ya. Yang 2 huruf seperti apa? Hamim, yasin, toha. Yang 3 huruf seperti apa? Alif lam mim, alif lam ra. Yang 4 huruf alif lam mim shad. Dan yang 5 huruf kaf ya ain shad. Nah, tapi formulasinya ini formulasi khusus. Ya, bukan formulasi ngawur. Saya mau coba alif ba ta, ya tidak enak dibacanya karena ini formulasi khusus dan itu dibuat oleh Allah. Hingga hari ini belum ada yang bisa memecahkan kode itu, simbol itu apa artinya. Jadi para simbologi ya, simbologi ini, pakar simbologi ini, pakar simbol di seluruh dunia, baik yang muslim maupun yang non muslim sudah pernah diajak berdiskusi untuk mendiskusikan simbol-simbol ini, belum ada yang bisa memecahkan apa sih sebenarnya huruf ini itu apa. Memang ada yang menyalahgunakan ya. Menyalahgunakan dijadikan mantra-mantra sihir ya, dengan dikombinasikan dengan mantra yang lainnya. Jadi hati-hati Bapak dan Ibu, mantra sihir itu bisa menipu. Misalnya ada bacaan Quran, nanti tengah-tengahnya itu diselipin mantra. Nah itu nanti, jadi kalau kita membaca ayat Al-Quran, tengah-tengahnya ada sesuatu yang bukan ayat Al-Quran, sekalipun belum tentu itu mantra, sebaiknya itu jangan digunakan, jangan diamalkan, karena itu tidak sesuai dengan syariat kita. Nah termasuk ini, huruf-huruf kota ini ada yang menggunakannya sebagai mantra sihir. Jadi saya tidak lanjutkan bahasan itu ya nanti supaya bisa fokus. Lalu yang kedua, setelah huruf shad ini atau huruf-huruf qata'ah, hampir semuanya dari 29 surat itu menjelaskan tentang Al-Qur'an. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi, tentang Al-Qur'an. Sekarang juga gitu, shad wal Qur'ani dzikr, wal Qur'ani dzikr. Jadi Al-Quran itu di sini dijadikan sumpah setelah menyebutkan shad. Demi Al-Quran yang di dalamnya ada ad-dzikr. Nah ad-dzikr itu umumnya, sekarang kalau saya mengatakan kepada Bapak dan Ibu, mengingatkan, itu umumnya mengingatkan pada yang baik atau potensi keburukan. Saya ulang sekali. Kalau disebut mengingatkan itu pada yang baik atau pada yang kemungkinan ada keburukan. Contoh, saya kasih contoh. Pak, saya ingatin loh, di gang itu banyak yang bagi-bagi duit. Dengan alas di gang itu ada lubang besar. Yang disebut mengingatkan itu yang pertama atau yang kedua? Paham ya maksud saya? Yang namanya kebaikan, yang enak itu nggak perlu diingetin. Karena respon orang terhadap suatu kebaikan itu lebih sangat mudah. Ya. Yang disebut mengingatkan pada hal-hal kebaikan itu dikhawatirkan tidak datang. Contoh. Ya kayak misalnya saya diundang hari Ahad tanggal sekian. Nanti saya diingatkan, Ustaz besok. Nah, itu diingatkan. Kenapa saya diingatkan? Dikhawatirkan tidak datang. Jadi kalau terkait dengan kebaikan, itu yang disebut mengingatkan, itu dikhawatirkan tidak mengerjakan. Jadi kalau ada orang ingetin kita,
takut kita tidak sholat. Nah, itu mengingatkan gitu. Anak kita nih, kita nah udah maghrib no, nggak boleh dibilang emang kenapa ya, sholat gitu. Saya udah tahu ya, jangan disautin gitu. Itu orang tuanya khawatir supaya anaknya sholat. Diingetin supaya apa? Supaya dia sholat. Karena apa? Khawatir anaknya tidak sholat. Nah sebaliknya, awas loh, hati-hati main HP. Jangan keasikan main game online, pencet-pencet, nanti kepencet. Nah itu disebut mengingatkan karena apa? Karena khawatir anaknya sekali pencet ketagihan. Itu nanti game online dengan judi online tipis bedanya gitu. Nah, jadi ini luar biasa bahasanya itu. Jadi gini, Al-Dzikr itu salah satu nama Al-Quran. Ketika Allah menyebut wal Qur'ani dzikr, memiliki pengingat, peringatan. Itu peringatan pada potensi keburukan yang bisa membahayakan manusia. Termasuk potensi kebaikan yang Allah kasih, khawatirnya gak diambil. Nah, saya misalnya sebagai dosen, sebagai guru, ngasih tahu nih, nanti insya Allah pekan depan nih ujiannya ini, yang saya uji sekitar itulah. Guru itu khawatir kalau anaknya udah diingetin gitu, mereka juga nggak belajar. Nah itu disebut dengan dzikr. Nah mudah-mudahan ini memberikan permisalannya, sehingga kita ini Allah itu sayang sama kita, memberikan kebaikan. Allah khawatir kita nggak ngambil. Contoh nih, nanti bulan Ramadan ada Lailatul Qadar, ada pengampunan, ada rahmat Allah ditebar di mana-mana. Allah itu sayang sama kita, makanya diingetin bulan Ramadan, diingetin terus. Khawatir kita nggak ngambil, gitu. Nah, jadi terhadap kebaikan khawatir tidak diambil, tidak digunakan. Terhadap keburukan khawatir terperosok ke situ, gitu ya. Itu Al-Quran. Balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq. Sangat tegas, tapi orang kafir itu sombong. Tapi bahasa yang digunakan Al-Quran luar biasa ya. Ini jarang dipakai ya. Digabung gitu jarang. Izzatin wa shiqaq. Izzah itu konotasinya bagus biasa itu. Karena izzah itu mulia. Tapi kalau di dalam konstruksi susunan kalimat bisa menjadi buruk. Nah, ini buruk, ini izzah dalam artian buruk. Jadi ini juga sekaligus memberikan pemahaman kepada kita bahwa sikap kita itu juga ditentukan oleh kondisi. Contoh, mengatakan uffin kepada orang tua itu sudah menjadi simbol kedurhakaan. Karena itu disebut di dalam Quran ya, wala taqul lahuma uffin, karena itu menyakiti orang tua. Orang tua lagi ngomong jelasin pengalamannya gini. Itu kan dulu ayah, sekarang mah gitu-gitu anak. Itu anak sekarang bisa nggak peka itu. Padahal ayahnya tersakiti, ibunya tersakiti ketika anaknya ngomong begitu. Itu dulu jadul, zaman dulu ayah, zaman sekarang mah gitu banget gitu. Nah, itu posisi yang anak ini mungkin dia biasa sama temannya, itu bisa menjadi sesuatu yang menyakitkan bagi orang tuanya. Maka izzah di sini negatif, karena dia izzahnya kepada Al-Quran, izzahnya kepada Rasul. Nah, saya nggak perlu itu Al-Quran buat apa? Saya udah pintar. Nggak usah nanti bilang, emang ente lebih pintar dari saya, ngingetin saya. Sombong dia. Izzah pada saat itu tidak pada tempatnya. Orang izzah itu di hadapan orang kafir. Orang izzah di hadapan orang yang sombong. Itu baru. Ya, pada orang misalnya dia baru ibaratnya baru belajar punya kungfu 2 jurus sudah macam-macam. Ini orang. Nah itu kita izzah di hadapan dia, nggak ada masalah.
kita punya menunjukkan posisi kita di hadapan dia, tidak ada masalah. Tapi izzah tidak pada tempatnya, apalagi di hadapan Al-Quran, itu tidak pada tempatnya. Sudah lebih parah dari itu, wasyiqaq. Syiqaq itu adalah selalu berbeda. Makanya syiqaq itu dalam rumah tangga bisa menjadi penyebab terpisahnya suami dan istri. Jadi gini, ya diartikannya permusuhan, tapi sebenarnya bukan permusuhan itu. Permusuhan itu hasilnya. Jadi kalau ente ngomong A, saya nggak mau A, itu syiqaq. Jadi dia melihat nih, kan udah nggak demen nih sama si fulan nih, dia milih apa nih? Milih A? Enggak. Loh kok enggak? Ya pokoknya saya enggak A. Selain A, tawari saya B, C, D, E, F, jangan A. Nah itu syiqaq. Nah sekarang lagi makan bersama, pesan dulu. Dia melihat si fulan pesan bakso, pokoknya kasih saya selain bakso. Nah, gitu. Jadi posisinya dia itu nggak mau pada posisi itu syiqaq. Nggak suka sama dia pokoknya. Jadi itu bahasa kita sentimen. Dia udah sentimen. Nah itu kalau di dalam hubungan rumah tangga, suami istri selalu gitu, ya lama-lama enggak. Bukan hanya enggak harmonis, pecah. Gitu. Ya. Ini karena capek dia ngomelin istrinya, dia nunggu istrinya lagi makan, masa nggak sama dia? Pesan nasi goreng, saya pokoknya yang lain selain nasi goreng. Ngomongnya begitu, itu kan jelek gitu. Padahal kan dia bisa baik-baik. Ketika istrinya nasi goreng, dia lagi marah sama istrinya, saya pesan bakso aja. Nah itu masih penting. Tapi kalau dia membahasakan, saya pokoknya yang lain deh selain nasi goreng, itu syiqaq. Karena dia menunjukkan permusuhannya terhadap pilihan itu. Al-Quran itu luar biasa. Saya ketika mengamati ini, kenapa Allah menggunakan bahasa ini? Karena sekarang kita sedang dibalik dari yang sebelumnya menceritakan tadi itu, salamun ala Nuhin fil alamin, salamun ala Ibrahim, salamun ala Ilyasin, ya, salamun ala Musa. Sekarang dibalik nih, ada orang double banget nih ibaratnya nih. Udah dikasih kebaikan, udah begini, udah nggak mau. Makanya Allah menggunakan bahasa yang sangat-sangat ekstrim. Fi izzatin wa syiqaq. Kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wa la tahina manas. Berapa banyak umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, lalu mereka meminta tolong, padahal waktu itu bukanlah saat yang tepat untuk melepaskan diri. Ini bahasanya juga luar biasa. Saya kalau baca tafsir ya dari kemarin, termasuk tadi yang di surat Buka lagi itu Al-Qurtubi itu menjelaskan wala tahina manas, itu bahasa yang dibahas oleh banyak para pakar bahasa. Yang kalau kita bahas ini tahu-tahu udah syuruf aja ya, makanya saya ringkas saja. Ini gambarannya bahwa orang-orang yang sudah dihancurkan itu di masa lalu udah banyak. Orang-orang itu ketika sudah saatnya diturunkan azab, mereka bukan saat yang tepat minta tolong, bahasanya gitu. Bukan saat yang tepat untuk berlari, karena nggak bisa. Ya ibaratnya gini, apa ya? Yang paling susahnya nyari contohnya ya. Jadi kalau ibaratnya bapak dan ibu beli barang nih, sudah diingetin nih, ini barang harganya A sekian, B sekian, C mahal banget nih. Lalu kemudian saya punya duitnya di A, tapi kemudian ngambil sama yang C di depan kasir, ya, bayar. Loh kok gini? Bukannya harganya A? Ah itu yang bukan gini bapak, bukan gini ibu. Ini yang C harganya C. Nah itu bukan saat yang tepat nawarkan, gitu udah tahu harganya. Paham maksudnya? Itu bukan saat yang tepat untuk nawar. Kalau kecuali harganya itu harga yang tidak nawar. Ini kalau untuk supermarket atau untuk tempat perbelanjaan yang harganya fix, gitu. Atau gini, saat pengumuman ujian sudah diumumkan, lulus nilainya 9, lulus 8, 7, nggak lulus.
Kemudian yang nggak lulus protes, loh kok saya nggak lulus Pak dosen? Tapi itu sudah diumumkan, sudah dikunci nilainya. Bukan saatnya yang tepat untuk berdiskusi di situ. Lah ente kemarin kemana aja? Itu kira-kira. Nah ini ada juga sama, mohon maaf ini kalau contohnya begitu, ini saya supaya memahamkan konteksnya saja. Ada mahasiswa, mohon maaf tiba-tiba udah DO, dia datang, loh kok saya di DO Pak? Lah kan di DO sudah lama nggak kuliah, nggak ada keterangan, handphonenya dihubungi nggak ada, waktunya udah menunjukkan habis masa kuliahnya di DO. Loh kenapa kok tiba-tiba? Loh bukan tiba-tiba, entenya nggak kemana-mana, nggak datang. Nah, bukan saat yang tepat. Nah ini saya membahaskan wala tahina manas. Jadi bukan saat yang tepat, saat itu mereka berlari, dia tidak mungkin berlari, karena udah diturunkan. Makanya Allah terhadap orang kafir, terhadap orang munafik, selama mereka hidup masih dikasih kesempatan bertaubat. Tapi kalau sudah saatnya datang diazab, ya bukan saat yang tepat mereka untuk berlari dari azab. Itu kurang lebih. Wa ajibu an ja'ahum mundhirun minhum wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Ya. Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan Rasul dari kalangan mereka, dan orang-orang kafir berkata, orang ini adalah penyihir yang banyak berdusta. Masya Allah, Bapak dan Ibu, saya mohon izin ya, ini saya menikmati ayat per ayatnya, kata-katanya itu dahsyat sekali. Cuman maaf kalau saya menikmati, ini kan udah setengah jam, nanti nggak selesai sampai bawahnya. Saya singkat aja. Jadi ini mereka itu wajibu, bahasa yang digunakan, Masya Allah. Takjub itu biasanya untuk hal-hal yang buruk atau yang baik? Baik kan? Tapi Al-Quran sekarang mengambil untuk yang buruk. Ini untuk sekian kalinya redaksi ya. Wajib. Harusnya kan orang takjub, heran tapi takjub pada hal-hal yang wow, itu yang luar biasa. Ini sekarang dipakai takjub, lah kok yang bisa dikirimi orang terbaik kayak Nabi Muhammad, yang mereka sendiri menjulukinya Al-Amin, yang mereka sendiri mengatakan tidak pernah berdusta. Itu Abu Lahab. Kurang apa membanggakan Nabi Muhammad sejak kecil? Ketika beliau kecil itu disuruh diarahkan, kasih tahu tuh tetangga-tetangga Mumin, nih ponakannya Abu Lahab lahir itu. Nih saya kasih satu orang satu rumah satu kambing, misalnya ibaratnya disedekahin semua. Terus budak terbaiknya itu namanya Suwaibah langsung dimerdekakan, kamu susui dia, nanti kamu merdeka, udah pergi kamu. Padahal itu budak terbaik. Saking bahagianya ini Nabi Muhammad lahir. Selama 35 tahun ini orang baik, dibangga-banggakan ibaratnya. Tapi begitu beliau mengaku Nabi, apa responnya? Didustakan. Nah, kalau bahasa kita, heran nggak tuh? Nah, gitu. Nah, jadi Allah ingin kita bukan sekadar mereka mendustakan, tapi kita ini diajak berpikir, lah kok ya bisa mereka mendustakan orang kayak gini, gitu. Makanya disebut mundhirun minhum, ba'atsa fil ummiyina minhum, ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Jadi frasanya bukan frasa sekedar mendustakan, tapi ini siapa yang didustakan? Bukan orang asing, bukan orang tidak dikenal. Mohon maaf nih Bapak, kalau ada orang kesini ngambil mic podium Bapak tak kenal, suruh turun, ya wajar, udah kenal tuh orang. Kalau misalnya orang dikenal baik-baik di sini, menyampaikan sesuatu yang baik lalu didustakan oleh jamaahnya, heran nggak tuh? Heran. Berarti ada sesuatu. Kenapa ini bisa didustakan? Nah itu makanya itu yang menggelitik ya. Dan yang dikatakan kebalikan dari yang tadi mereka juluki itu, sahirun kadzdzab. Loh, kok bisa dibilang kadzdzab? Orang beberapa saat sebelumnya mereka bilang Al-Amin, dijulukin julukan yang belum pernah ada sebelumnya, karena tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong, tidak pernah berkhianat, selalu menjadi tumpuan kebaikan. Kalau ada pertikaian dia yang menyelesaikan. Itu Nabi Muhammad. Tapi begitu mengaku Nabi, dijuluki apa? Sahirun kadzdzab. Ya. Aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Dipakai lagi nih, Masya Allah.
Apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan itu menjadi satu saja? Sungguh ini benar-benar sangat mengherankan. Ya justru mereka yang mengherankan. Mereka itu tidak bilang begini, loh kita udah buat Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C, Tuhan sesuai posnya kata mereka. Ini Tuhan masing-masing udah punya pos. Ini Tuhan untuk kemakmuran, ini Tuhan untuk kejahatan. Mohon maaf, ini tidak bermaksud menyindir agama lain, tetapi orang-orang Arab itu bilangnya begitu. Ini ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada banyak seterusnya. Itu masing-masing udah punya pos. Lah kok mereka dijadiin satu itu gimana? Masuk akal nggak? Kira-kira begitu. Heran saya. Lah justru yang heran sih itu. Yang benar satu kok jadi banyak. Dan jadi ini persepsinya dibaliknya. Mas sekali lagi ini awal surat As-Sadd itu kebalikannya dari surat Saffat. Makanya dikatakan hada la syai'un, bukan ajib. Padahal ajib itu harusnya. Tapi yang ujab itu sangat mengherankan. Gitu. وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ. Lalu pergilah pemimpin-pemimpin mereka dan berkata, pergilah kamu, tetaplah menyembah Tuhan-Tuhan, sesungguhnya benar-benar sesuatu hal yang dikehendaki. Nah ini saya ingin sampaikan Bapak Ibu Hadirin. Kata-kata wasbiru ala alihatikum, sekali lagi, sabar itu biasanya dipakai untuk yang baik atau yang buruk? Yang baik. Tapi di sini dipakai untuk yang tidak baik. Kok wasbiru ala alihatikum itu tidak ada istilah. Wasbiru ala alihatikum itu Allah ingin menyindir betapa mereka itu menempatkan posisi kesabaran tidak pada tempatnya. Orang sabar itu kan memperjuangkan sesuatu atau menahan sesuatu. Yang itu konotasinya pasti baik, sekalipun yang dihadapi tidak baik. Ya contohnya, kita sabar lapar, itu harapannya kan kebaikan. Laparnya nanti suatu ketika akan selesai. Sabar ngurus urusan birokrasi, harapannya apa? Sebaliknya. Jadi itu kesabaran untuk hal-hal yang baik. Tapi ketika disebut wasbiru ala alihatikum, itu posisi kesabarannya tidak tepat di situ. Allah ingin ngajarin ini sabar yang enggak benar. Ya. Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah in hadza illa ikhtilaf. Melanjutkan ya. Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Agama mereka ini mengesahkan Allah, tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Jadi mereka menganggap ajaran Nabi Muhammad sesat. Oh, tidak ada sebelumnya, tapi begitu. Unzila alaihi dzikru min bainina bal hum fi syakkin min dzikrihi bal lamma yaduqu adzab. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepada dia di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku, tetapi mereka belum merasakan azabku. Nah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut kata syak. Syak itu secara bahasa Bapak itu di atasnya raib. Dzalikal kitabu la raiba fi. Raib itu keraguan yang sedikit. Keraguan yang sedikit. Contohnya, kita dengar ada orang alim, orang bagus, orang yang dipercaya. Kita dengar dituduh mencuri. Tuduhan mencuri itu dalam bahasa kita yang percaya sama orang itu namanya raib. Masa sih dia udah kaya, udah mapan, pemahaman agamanya bagus, selalu menasihati, masa sih dia nyuri? Itu disebut raib. Sebelum ada fakta ya, kita mendengar berita begitu, kayaknya nggak mungkin deh masa sih dia nyuri, itu raib. Ya. Kalau syak itu 50-50, biasanya digunakan untuk memilih satu dari dua yang sama. Misalnya belok kanan atau kiri, itu syak. Saya ngambil ini atau ini, nah itu syak disebutnya. Jadi kalau tingkatnya di atas raib itu disebut dengan syak. Lalu agak ragu tapi kita condong. Saya kanan apa kiri? Kayaknya kanan aja deh, kayaknya lebih sering. Nah itu namanya dzan. Dzan itu memperkirakan, menyangka. Nah itu dzan. Tapi kalau udah pilihannya mantap itu namanya yakin. Nah bawa tahu ya spektrumnya ya.
Ada yang paling rendah itu apa? Raib. Kemudian geser ke kanan syak, geser ke kanan lagi dhon, geser paling kanan namanya yakin. Nah, maka di sini Allah kenapa menyebut syak? Karena sebenarnya mereka itu tahu, bukan ragu, mereka gengsi. Nah, saya ambil contoh. Sekarang nih, misalnya nih, mohon maaf ya. Misalnya nih ada pejabat datang, dia ngelucu ini, tapi nggak lucu. Bapak ketawa dan ketawanya untuk menghormati kan, betul nggak? Nah, ada orang berusaha lucu tapi dia pejabat, atau bisa gampang, dia donatur kita nih, lagi lucu nih, dia ketawa, terus kita kayak perasaan nggak lucu deh. Tapi kalau saya nggak ketawa nggak enak, akhirnya kita ketawa. Nah, paham ya maksudnya? Jadi kita tahu hakikatnya, tapi kita menampilkan sesuatu yang lainnya. Nah, sebenarnya itu yang ingin Allah sampaikan. Loh kok bisa ya? Balhum fi syakkin min dzikri. Mereka itu meragukan, padahal mereka tahu. Al-Walid bin Mughirah yang mengakui ini bukan perkataan manusia. Indah sekali bahasanya. Tahu mereka. Tapi kalau itu disampaikan apa adanya, runtuh itu bangunan yang mereka ibaratnya karir mereka mau jadi pemimpin, mereka mau dapat keuntungan, selesai itu. Maka sebenarnya ini bukan tentang kebenaran atau sebaliknya, tapi ini tentang siapa yang berkuasa. Makanya jangan heran, dari dulu sampai sekarang yang namanya kekuasaan itu bukan identik dengan siapa yang terbaik. Saya stop sampai di situ, nanti kemana-mana. Jadi direnungi aja sendiri. Am indahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab, atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa, maha memberi. Jadi mereka merasa kalau mendustakan Al-Quran atau memusuhi Nabi, nggak mungkin lah dianggap orang kita sudah keren atau kita dekat sama Tuhan ya. Itu bahasa sindiran lagi sama Allah kepada orang-orang yang merasa aman dari siksa Allah. Kayak tadi yang saya sampaikan, ada orang terkaya di dunia yang kalau di rata-rata menurut Forbes, bahwa saya nggak usah sebut nama, masih bapak tahu itu kalau satu hari dia belanjanya 10 miliar, 600 tahun baru habis duitnya. Itu teori manusia. Allah bisa jadi dia besok langsung jadi miskin. Itu kan menurut teori manusia. Kenapa? Karena kekayaan dia triliunan itu bukan kekayaan real, Bapak. Bapak kalau mau tahu orang yang dihitung kaya itu kekayaan yang tidak real. Saya kasih tahu nih. Dulu pernah ada salah seorang pangeran di Timur Tengah ditanya dalam sebuah wawancara, Tuan, mohon maaf, boleh tahu nggak kekayaan Anda itu berapa jumlah totalnya? Dia jawab singkat, ini saya jawabnya sekarang atau pada saat Anda bertanya tadi? Masya Allah, apa maksudnya? Udah beda. Saat dia bertanya tadi kekayaannya berapa, saat dia nanya ini kan sudah beberapa menit tuh, kekayaannya berubah. Berarti kan nggak real. Karena kekayaannya dipengaruhi oleh situasi. Itu yang bahaya. Sekarang itu termasuk fluktuasi ekonomi hari ini, Bapak dan Ibu. Sekarang ini orang lagi gundah. Mau Ramadan, mau menunaikan zakat mal. Tanya sama kita nih, orang yang dianggap memahami syariat. Ustaz, ini nisabnya zakat mal berapa nih? Karena harga emasnya nggak jelas nih. Naik turunnya sekarang malah udah mendekati 3 juta ya, atau bahkan sudah 3 juta ya. Ya. Bingung itu, sampai mereka nanya Basnas, bingung Basnas. Basnas nanya MUI, bingung juga MUI. Karena mengubah peraturan menteri atau fatwa itu tidak mudah. Oke, sekarang para pakar itu diskusi untuk menyiasati tingginya harga. Kalau dipakai harga emas apa adanya, nggak ada yang zakat, Pak. Nggak ada yang zakat. Kita semua jadi mustahil. Karena harga emasnya tinggi banget, harga barang-barang. Makanya disiasatinya pakai karat. Nah,
Ini bocorannya dulu ya. Kalau di Malaysia sama Brunei lebih stabil, itu karat yang dipakai 21. Nah di kita ini sedang didiskusikan yang dipakai yang karat mana nih. Kalau dipakai 21 semua, kita mustahil dari sini semuanya. Gak ada yang zakat gitu. Karena tingginya harga emas itu 85 gram emas dikalikan sekarang tinggi sekali. Nah itu nanti kita bahas di luar. Jadi ini saya kembalikan, Bapak dan Ibu, mereka merasa memiliki punya khazain rahmat Rabbi, memiliki banyaknya duit sehingga menjadi aman. Saya mau udah kaya kayak begini. Loh kalau kaya kayak gitu tiba-tiba dikasih penyakit, habis duitnya. Betul nggak? Ada orang luar biasa yang kayanya kemudian dia sombong, kasih aja sedikit batu kemana-mana itu, kasih sedikit aja gula. Gula ini kan enak nih, manis nih. Tapi kalau gula ini tidak bisa dicerna oleh ginjal kita dan sebagainya, kemana-mana dia. Ada yang kita kenal dengan diabetes. Itu diabetes kan bahasa kerennya sekarang, bahasa dulu enggak gitu. Sekarang itu penyakit semakin keren karena dunianya semakin keren, makanya harus semakin keren penyakitnya, berkembang juga mereka. Maka dari itu hal-hal seperti ini Allah SWT ingin perjelas ke kita. Saya lanjut lagi. Am lahum mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma falyartaqu fil asbab, atau apakah mereka mempunyai kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, jika ada maka biarkan mereka menaiki tangga-tangga ke langit. Ini juga sama. Loh kok mereka berani mendustakan perkataan, berani mendekat Al-Quran? Apa mereka punya duit banyak tadi ya? Apa mereka punya tameng untuk menghindari azab? Apa mereka punya kekuasaan di langit dan di bumi? Kalau ada, biarin aja lah Nabi Muhammad, mereka naik. Nah ini falyartaqu fil asbab, itu kemustahilan. Padahal asbab itu untuk sesuatu yang tidak mustahil. Sekarang saya bilang, Bapak benerin AC pakai tangga, masuk akal nggak? Masuk akal, karena masih kelihatan. Ayo naik tangga kan di situ. Tapi kalau disebut naik tangga ke langit, falyartaqu fil asbab, nggak mungkin naik tangga ke langit. Gimana ceritanya? Nah ini sindiran yang Allah sampaikan biar kita mikir. Masya Allah, luar biasa. Jundum hunalika mahzumun minal ahzab, mereka itu kelompok besar bala tentara yang berada di sana akan dikalahkan. Mahzum mereka itu, meskipun mereka klaim kita punya koneksi, sombong koneksi itu. Mereka merasa koneksi itu mereka yang bangun, padahal Allah yang membuat aman. Mereka bisa jalan ke selatan, ke Yaman, mereka bisa jalan ke Syria. Itu Allah yang menjelaskan di dalam surat Al-Fil dan di dalam surat Quraisy. Itu mereka tidak bisa apa-apa ketika direngsek itu Abraham mau menghancurin Mekah. Allah ingin tunjukkan siapa yang menjaga Mekah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, itu siapa? Apakah mereka? Terus kemudian surat Quraisy, li ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shayf. Mereka bisa enggak punya hari libur. Allah yang buat begitu. Dan memang karakter orang Quraisy itu luar biasa. Ini karakter posisi baik yang kita ambil. Orang Quraisy itu enggak punya kalender tanggal merah, Pak. Enggak ada tanggal merah. Tanggalnya hitam semua mereka. Dibagi tim. Ya, ini tim ini pergi 4 bulan, tim ini pergi, mereka selesai. Kalau kita kan ada tanggal merah, ada long weekend, ada libur panjang. Ya. Makanya etos kerjanya Quraisy itu mestinya kita tiru, teamwork misalnya, kerja terus, shifting dia. Yang ini selesai, yang ini dikirim, ini selesai, ini dikirim. Jadi nggak pernah libur. Contoh sederhana aja, pelayanan sosial di kita itu yang nggak pernah libur apa? Tempat belanja, harusnya rumah sakit. Tapi rumah sakit ini ternyata ada liburnya juga.
Maka saya bilang sama anak saya, kamu jangan sakit hari Jumat ya. Susah nanti. Karena hari Sabtu dan Ahad dokternya banyak nggak ada. Atau saya sebut juga kalau lagi long weekend jangan sakit, itu dokter libur. Atau hari raya agama besar, agama Islam atau agama yang lainnya, jangan sakit, itu dokternya juga lagi susah nyarinya. Harusnya pelayanan itu nggak ada, modelnya shifting gitu. Ini nggak ada, dipetik nggak ada. Nah kayak ini tempat perbelanjaan ada hari liburnya. Kenapa nggak ada hari libur? Ya karena berhubungan dengan pelayanan. Makanya itulah Quraisy itu hebat, suku Quraisy itu dahsyat. Kelemahannya atau aja, mereka ingkar sama Allah. Makanya disebut di surat Al-Fil, li'ila fi Quraisy, itu menyebutkan itu. Makanya Allah menyebut jundum ma hunalika mahzum minal ahzab, ditutup baru dikisahkan. Kadzabat qablahum qaum Nuh wa 'ad wa fir'aun dzul autad. Sebelum mereka itu kaum Nuh, kaum 'ad, Fir'aun mempunyai bala tentara yang banyak hebat, juga mendustakan rasul-rasul. Wa thamud wa qaum Lut wa ashabul aikati ulaikal ahzab. Begitu pula Samud, kaum Lut, penduduk Aikah. Ya, penduduk Aikah itu ashabul Aikah nama lain, juga julukan untuk kaum Nabi Lut ya. Ada yang menyebutkan yang lainnya. Mereka itulah golongan-golongan yang bersekutu, semuanya menentang Rasul. In kullun illa kadzabar rusula fa'atta iqab. Semua mereka mendustakan Rasul-Rasul, maka pantas mereka merasakan azabku. Wa ma yanzuru haula'i illa sayhatan wahidah ma laha min fawaq. Dan sebenarnya yang mereka tunggu adalah satu teriakan saja yang tidak ada selanya. Allah itu kalau sudah menghancurkan, membinasakan satu kaum, nggak ribet lah. Suruh malaikat teriak saja, selesai. Makanya sering disebut sayhatan wahidah. Itu malaikat menghentak, selesai. Ibaratnya malaikat batuk sampai habis kita. Sering, ya, bukan anekdot ya, sering menjadi guyonan ya. Malaikat Israfil itu dia kan ibaratnya udah megang trompet, tinggal sekali tiup hancur gitu. Cuman dia nggak boleh sembarangan tiup. Coba kalau malaikat Israfilnya orang-orang muda kita penasaran nih mau coba, habis gitu. Tapi kan bukan begitu. Malaikat Israfil itu meniup sangkakala itu bukan coba-coba. Dia disuruh oleh Allah, Israfil, sekarang saatnya kamu tiup, habis gitu. Itu kan sayhatan wahidah. Sekali tiup hancur gini. Termasuk malaikat maut. Begitu sudah ditiup malaikat maut juga mati. Israfil dimatikan Allah. Kullu man 'alaiha fan. Semuanya hancur, tidak ada hidup. Dalam hadis Abu Hurairah, jaraknya 40 tahun. 40 tahun itu seperti apa kita tidak tahu. Baru setelah 40 tahun Israfil ditiupkan oleh Allah. Israfil sekarang saatnya. Israfil juga paham, ditiup sangkakala, manusia dibangkitkan. Jadi Israfil itu tugasnya cuma 2. Sekarang dia ngapain saja? Jangan tanya saya sih cuma nggak tahu. Jadi malaikat bertasbih dan mau ditugaskan cuma 2. Jadi luar biasa Allah kalau mau mengadab orang gampang. Makanya tadi saya sebut, mau dia orang terkaya di dunia hari ini, Allah akan jadikan dia orang termiskin di dunia besok pagi, bisa. Tinggal sekali membalik saja. Maka kita jangan merasa sombong, satu. Yang kedua, jangan merasa orang paling apes. Karena Allah Maha Kuasa. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Biyadikal khairu innaka 'ala kulli syai'in qadir. Qalu wa qalu rabbana ajjil lana qittana qabla yaumil hisab. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, segerakanlah adab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari perhitungan. Nah, ini masih ada kelanjutannya. Orang-orang kafir ini memang keterlaluan, dan saya kasih kata kunci terakhir Bapak dan Ibu. Ini kebalikan dari surat As-Saffat.
Surat As-Saffat itu apa? Sesuatu yang berat kalau Allah ringankan gak ada masalah. Termasuk tugas-tugas para nabi. Dan sekarang sesuatu yang harusnya gampang, simpel, peringatan diterima menjadi berat, Allah menyebutkan ini sebagai sesuatu yang sangat mengherankan. Makanya saya membaca kajian-kajian kebahasaan, kebetulan di rumah itu banyak tafsir-tafsir yang berbasis bahasa. Kalau saya renungi para ulama dulu, yang ini membahas ini, Masya Allah, yang ini membahas kata ini, saya temukan ini di tafsir ini, itu luar biasa. Itu nanti kalau ada datang orang lagi meneliti hari ini akan beda lagi, karena Al-Quran sangat kaya sekali. Ya, belum kalau tadi saya mencoba kalau hari ini itu bahasanya apa, itu akan lain-lainnya. Dan ini menandakan surat Shad ini menggambarkan bahwa orang-orang saat itu mendustakan bukan karena tidak paham. Sekali lagi, orang itu melawan kebenaran bukan karena tidak tahu itu benar, bukan karena tidak tahu ini benar, ini salah. Tapi yang terjadi adalah keangkuhan tadi, fi izzatin wa syiqaq. Itu permasalahan pokok di ayat yang tadi Allah sebutkan, ya, fi izzatin wa syiqaq di ayat kedua. Itu menjadi problem utama bagi ayat-ayat setelahnya yang menjelaskan kekafiran oleh orang. Mudah-mudahan kita dijauhkan Allah memiliki hati seperti orang-orang kafir itu, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala mudah menerima kebenaran, melaksanakan dan mengamalkannya, terutama dengan Al-Qur'an. Insyaallah jika tidak ada salah khilaf, kajian subuh kita masih berlanjut, ya. Kalau masih dilanjutkan, insyaallah kita bertemu di hari Jumat pertama di bulan Ramadan, insyaallah billahi taala. Kecuali nanti menjelang Idul Fitri, nanti baru kita akan istirahat sejenak. Kita doakan sekali lagi saudara-saudara kita yang masih berada dalam musibahnya, baik yang terkena musibah bencana alam ataupun karena musibah kezaliman yang terjadi di Gaza dan Palestina. Kita doakan mudah-mudahan Allah juga bahagiakan mereka menyambut bulan Ramadan, bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.